Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Jalan Cibodas, Desa Cibodas, Kecamatan Cijati, akan menuju ke salah satu wisata alam yang berada di Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Ingin tahu seperti apa dan bagaimana, tonton terus videonya sampai selesai. Dan mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan ini saya sudah memasuki Jalan Selak Kopi, Desa Parakan Tugu. Dan seperti ini kondisi jalannya, masih banyak lubang dan masih taringul. Kalau kata orang Sunda mah belum ngageleser. Dan semoga jalan ini di era kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ataupun Bapak Aing sebagai Gubernur Jawa Barat, dan di era kepemimpinan Bapak Dr. Wahyu selaku Bupati Cianjur, semoga jalan ini cepat diperbaiki. Sepertinya di depan sana sedang ada perbaikan jalan. Semoga aja pembangunan jalan di Kecamatan Cijati dalam waktu cepat bisa diperbaiki semua. Karena seperti yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi, dalam jangka waktu setahun jalan provinsi akan selesai, dan setelah itu baru ke jalan kabupaten. Semoga aja yang ditargetkan beliau bisa terwujud, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk rute perjalanannya melalui Kecamatan Tanggeng dan Pagelaran, perkiraan perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam. Dan ini sudah memasuki Kampung Rawadewa, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Dan di depan sana ada pertigaan, yang ke kanan ke rumahnya Abah Jajang. Tapi sebelum melanjutkan ke rumahnya Abah Jajang, kita mampir dulu aja di sini sambil beristirahat dan lanjut aja ke parkirannya. Suasana pedesaan dan nuansa pegunungannya sudah mulai terasa, dan dari sini Curug Citambur terlihat sangat jelas. Bagi yang suka berlibur dengan suasana pedesaan dan nuansa air terjun, cocok banget datang ke kampung ini. Dan di sini juga tersedia penginapan untuk harganya dari mulai 150 sampai 300.000 untuk per kamarnya. Bisa juga membooking satu villa dengan harga mulai dari 750.000 sampai 900.000 per malamnya, tergantung fasilitas. Untuk halamannya terlihat sangat bersih dan tertata rapi, seperti yang kita lihat di depan saya ini. Di sini juga ada saung-saung untuk bersantai-santai sambil menikmati keindahan Curug Citambur. Di sini juga tersedia makanan dari mulai makanan ringan sampai makanan pokok. Tinggal pesan aja ke pemilik rumah ini. Di sana juga ada kolam di samping musola. Oh ya, kita lanjut aja ke rumahnya Abah Jajang. Seperti apa kondisinya saat ini? Setelah 2 tahun lalu sempat viral dan sempat ada yang menawar dengan harga fantastis hingga mencapai angka 2,5 miliar. Dan seperti apa kondisinya saat ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Tapi untuk fasilitas jalan menuju ke rumah Abah Jajang masih gagarinjulan, dan di sana ada petunjuk parkiran Abah Jajang. Kita parkir aja yang di atas. Untuk berwisata ke kampung Abah Jajang hanya membayar parkir aja sekitar Rp5.000. Dan video ini dibuat pada hari Senin 25 Agustus 2025 pada pukul 16 sore.
Dan untuk area parkirnya di sini lumayan luas, bisa menampung sepeda motor sekitar 500 unit. Dan seperti ini suasana di Kampung Abah Jajang. Dan kita lanjut aja menuju ke rumah yang viralnya, yaitu ke rumah panggung Abah Jajang. Mudah-mudahan aja kita bisa bertemu langsung dengan Abah Jajangnya. Di sini sudah terlihat rumahnya, dan hingga saat ini masih belum ada perubahan, masih seperti yang pertama viral. Kita lihat lebih dekat aja. Dan ini gerbang masuk menuju ke rumah Abah Jajang dengan bertuliskan "Selamat datang di rumah kahyangan Abah Jajang". Kita lanjut aja ke sebelah sana. Dan di area sini sangat bersih, bahkan hampir tidak ada sampah plastik. Dan untuk pengunjungnya di hari Senin ini nyaris tidak ada, cuman ada beberapa pengunjung saja. Tapi kalau di hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dan tempat ini dulu pernah dikunjungi oleh Pak Ridwan Kamil sewaktu beliau masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan di sini ada tempat duduk yang terbuat dari batang kayu. Dan seperti ini di area depan rumahnya Abah Jajang. Di bawahnya ada kolam, dan di pinggiran kolamnya ditanami tanaman-tanaman hias. Kita lanjut aja ke sebelah sana. Dan bagi yang ingin berkunjung seperti dari kota Bandung ataupun dari kota Garut, bisa melalui jalur Ciwidey, Rancabali, Cipelah. Dan untuk dari kota Jakarta, rutenya bisa melalui kota Bogor, Cianjur Kota, Cibeber, Sukanagara, Pagelaran, lanjut belok kiri ke arah Kecamatan Pasir Kuda. Di sini juga ada musola yang dibuat dari kayu, tapi masih tahap proses pembangunan. Diperkirakan baru 50%. Dan untuk view-nya ini pesawahan, di ujung sebelah sana ada Curug Citambur. Kebetulan airnya lagi surut, jadi enggak begitu jelas. Dan di sini juga kata pengelolanya tersedia penginapan untuk harga sewa per malam 250.000 untuk hari kerja dan 300.000 untuk di hari weekend. Untuk villa kamar, untuk sewa satu rumah harganya 750.000 di hari kerja dan 800.000 di hari weekend untuk per malamnya. Bagi yang suka menikmati suasana pedesaan dan nuansa alam pegunungan, jangan ragu datang saja ke tempat ini. Untuk masuknya tidak dipungut biaya, hanya membayar parkir Rp5.000 saja. Tapi untuk kali ini saya tidak bertemu dengan Abah Jajangnya. Tadi hanya bertemu dengan salah satu putra beliau yang menjelaskan tata tertib masuk ke kampung ini atau berkunjung ke kampung ini. Di antaranya tidak boleh membuang sampah sembarangan dan tidak boleh merusak tanaman-tanaman di area kampung ini. Juga tidak boleh membawa minuman beralkohol dan membawa obat-obatan terlarang. Juga harus mentaati aturan-aturan yang berlaku di kampung ini. Oke, kita lanjut lagi aja ke atas, ke area parkir.
dan di sana cocok untuk bersuah foto. View-nya langsung ke air terjun. Dan seperti ini curugnya dilihat dari parkiran. Kebetulan ini lagi musim kemarau, jadi curugnya nggak begitu terlihat. Dan di pinggiran area parkir ditanami dengan tanaman-tanaman hias. Dan tempat ini terbuka 24 jam. Dan di atas sana bisa untuk bersantai-santai. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.